A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 PPKN yang beranggotakan Saya Delia Putri Juliana. Saya Nazrila Salma. saya Riela Gracia Sipayung, saya Zafa, Saya Neta Dulu Sanda. Saya Nadifa Aisyah Putri. Pada hari ini kami akan mewawancarai beberapa masyarakat seputar pemilu. Yang pertama, siapa calon capres dan cawapres tahun 2024? Yang tiga-tiganya disebutin ya. Iya. Pertama Pak Anies dan Pak Caimin ya. Kedua Pak Prabowo sama wakilnya Pak Gibran. Yang ketiga Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD. Apa harapan kakak ke depannya terhadap presiden yang akan dipilih nanti? Menurut saya, harapan saya sih untuk presiden tahun ini untuk lebih maju lagi ya, terutama untuk masa depan, tapi tidak meninggalkan untuk yang orang-orang masyarakat yang di sekarang ini yang sedang membutuhkan seperti lapangan pekerjaan, juga tetap mengandalkan teknologi, karena kan globalisasi sangat penting juga untuk sekarang ini, dan juga pendidikan untuk masyarakat Indonesia juga sangat penting, karena masih banyak di pelosok-pelosok itu yang belum mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Terus untuk kesejahteraan masyarakat kayak misalkan kemiskinan ya secara bertahap, juga pemberantasan korupsi walaupun agak susah tapi tetap harus dilaksanakan dengan baik. Kakak pertama kali mengikuti pemilihan tahun ini 2024. Di mana TPS yang kakak datengin untuk mencoblos pada hari ini? Di TPS 053 di RT 1. Mengapa pemilihan ini dianggap penting bagi negara atau masyarakat? Karena penting banget, karena ini menentukan pemimpin kita ya, dimana nanti pemimpin kita itu akan mengkoordinasikan masyarakatnya untuk maju lagi ke depan, untuk bagaimana Indonesia tuh dapat maju lagi, seperti ya visi misi dari presiden-presidennya juga itu sangat penting untuk kita pilih mana yang lebih baik gitu. Bagaimana perasaan kakak hari ini sesudah mencoblos? Senang dan ya senang sih, semoga apa yang aku pilih itu udah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari grup PPKN akan memberikan pertanyaan mengenai pemilu. Perkenalkan, nama saya Ganesha. Nama saya Rafli, nama saya Dika Putra. Nama saya Bukari, saya Muhammad Taylor. Selanjutnya akan dibacakan pertanyaan pertama. Saya Bu, siapa calon yang bersaing dalam pemilihan ini? Nama calonnya? Iya. Bapak itu apa namanya? Anies Baswedan. Terus Bapak Muhaimin. Ya. Terus Prabowo. Prabowo sama Pak Gibran. Terus sama Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, thank you. Yang kedua, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Apa pertanyaannya? Apa syarat-syarat untuk mencoblos dalam pemilihan ini? Kita harus jadi pemilih ini ya, tempat tinggal di sini. Jadi DPT ya, tempat tinggal lama di sini. pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Baisol. Bu, saya mau nanya, di mana tempat peresmian presiden? Tempat peresmian presiden di gedung kepresidenan kali ya. Apa lagi nih? Pertanyaan keempat akan dibacakan oleh
Itu. Era, pertanyaan keempat. Kapan diumumkannya hasil pemilu ini? Kayaknya seminggu setelahnya ya biasanya. Pertanyaan 5 dibacakan oleh Adit Muhammad. Dan kelima, mengapa pemilihan ini dianggap penting untuk masyarakat? Soalnya kan kita mau memilih yang itu ya, namanya presiden istilahnya kan, jadi musyawarah gitu kan, jadi milih satu-satu gitu. Pertanyaan 6 akan dibacakan oleh Kapri. Bagaimana tanggapan Anda mengenai sistem pemilihan secara demokrasi? Bagus sih, jadi sesuai sama ini, setiap orang punya pilihan masing-masing kan, jadi bisa beda-beda. Sekian kelompok dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Mihara Yubai. Nama saya Ninja Zara. Kenalan, nama saya Tuhan Muhammadina. Yang ini kita akan mewawancarai langsung dari Ketua KPPS. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Berapa jumlah pemilih anggota? Pemilih tetap di TPS 154 269 orang. Iya, jumlah pemilih. Berapa jumlah suara? Presiden, DPR RI, DPRD, DPD. Berapa jumlah saksinya? Jumlah saksi ada? Jumlah saksi ada? Jumlah saksi ada 6. Dari PKS, Demokrat, PDIP, Golkar. PDIP itu ada 2. Panas kan memang Ketua KPPS-nya namanya RBC. Apa saja tugas dari anggota KPPS? Tugas anggota KPPS 1 membantu DPT untuk masukin ke kotak suara. Kedua, ketuanya tugasnya mengambil dan menandatangani surat suara. Ketiga, membantu membereskan hasil kotak suara. Keempat, menerima tamu yang datang. Ke-6, cinta. Yang ke-7, dia jaga kotak suara. Apakah PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara? Apa namanya? Nama salin. Ya, namanya Form C salinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39A akan mengeplok keseruan pemilu tahun ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Maripo Golamun. Saya Nemat Sufiati. Saya Firdan Nala Yusuf. Saya Moreno Fadil Satrio. Saya Kasida Panandung Toko. Let's go.
pemilu tahun ini. Oh, nama saya Budi. Iya, saya lagi ini karena saudara-saudara pada nyoblos. Gimana saya tanya apa saja langkah-langkah yang Bapak lalui saat pencoblosan? Ya, pertama itu kita bawa surat undangan, kemudian mendaftar ke meja pendaftaran. Nah, dari situ baru dipanggil oleh panitia untuk mendapatkan surat suara. Barulah saya masuk ke bilik suara, mencoblos sesuai dengan pilihan saya. Baru itu kita lipat, setelah kita lipat, kita taruh ke masing-masing kotak. Di situ ada presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Baru setelah selesai baru dicoblos nih, dilibitin baru kita keluar. Baru kegiatan itu pencoblosan selesai sampai di situ. Kenapa sih Bapak menarik untuk mencoblos? Ini 5 tahun sekali dan ini menentukan masa depan kita semua, Dek. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita dapat pemilih presiden yang lebih baik. Kalau boleh tahu ini di mana ya Pak? Ini sebetulnya di lapangan futsal ini dulunya. Lapangan futsal jadi tempat parkir motor akhirnya digunakan buat pencoblosan. Siapa saja nih Pak tugas yang Bapak kenal? Kalau petugas biasanya warga sekitar sih, kebetulan ada istri sama anak juga jadi KPPS ya, sambil lihat-lihat karena kan ini pemandangan yang jarang-jarang ini 5 tahun sekali kan. Kapan dimulainya kegiatan pencoblosan hari ini, Pak? Tadi sih jam 8 itu dimulai dengan upacara dulu, pembukaan, tata tertibnya disampaikan. Jadi jam 8 sudah mulai. Saya tadi setengah 10. Jalannya terus jam setengah 10 gitu. Jadi jam 8 sudah mulai, nanti selesainya saya nggak tahu jam berapa. Bagaimana proses pencoblosannya, Pak? Lancar kah? Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini tertib. Hanya ada beberapa yang belum mengerti tentang melipat kertas, sehingga masih ada kesulitan, perlu bantuan. Tapi jalannya lancar. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya. Cukup sekian video hari ini tentang keseruan bagaimana pencoblosan pada pemilu 2024. Sampai jumpa di 5 tahun ke depan. Dadah. Sambil jalan. Meanwhile, Iya nih. Emangnya hari ini hari apa, Kak? Hari ini hari Rabu, tanggal 14 Februari. Emang tanggal 14 Februari ada apa sih, Kak? Ada Pemilu 2024. Oh, pemilu tuh ngapain aja sih? Ya nggak tahu. Mending kita tanya aja warga yuk. Yuk. Kapan sih penghitungan suara dimulai? Hari ini tahu? Yuk kita ke KPS baru. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabria Nuranjana dari kelompok PPKN kelas 9A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang sudah mengikuti pemilu 2024 ini. Oke, Ibu kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Aku Devi. Oke, Bu. Saya ingin sedikit bertanya, siapakah yang wajib mengikuti pemilu di tahun ini? Yang jelas yang sudah memiliki KTP dan berusia 17 tahun. Oke, sudah Ibu? Oke, terima kasih Ibu. Nama saya Muhammad Fahri dari kelompok PPKN kelas 9A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang telah mengikuti pemilihan umum. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Hardiansyah. Bapak Hardiansyah. Iya. Menurut Bapak, mengapa pemilihan kali ini dianggap penting untuk masa depan bangsa Indonesia? Karena untuk memajukan bangsa Indonesia dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Terima kasih juga atas kontribusinya. Perkenalkan, nama saya Sifilem Melati, tugas PPKN 9A. Di sini dengan Ibu siapa? Dwi Setiawati. Oke Bu, bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem pemilihan suara di sini? Menurut saya sih semuanya berjalan lancar, ngikutin peraturan prosedurnya juga aman ya kan, terjaga semuanya, walaupun semalam sempat hujan, tapi alhamdulillah dengan pas tepatnya di jam ini bagus ya cuacanya, nggak terlalu panas, nggak terlalu Baik Ibu, terima kasih. ya sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelompok PKN kelas 9A. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu warga yang telah mengikuti pemilu. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya Acep Iskandar. Menurut Bapak, apa saja yang dipilih dalam pemilu? Tadi itu ada 4 surat suara. Yang pertama Capres Cawapres, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPRD, yang keempat DPD DKI Jakarta. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Nama saya Khailadi Safitri dari kelompok PPKN kelas 9A. Saya di sini akan mewawancarai salah satu warga yang sudah pemilu di tahun 2024. Dengan Bapak siapa? Nama saya Karya, wilayah Tanjung Barat. Oke. Jadi saya di sini akan bertanya kapan Presiden berhenti menjabat setelah pemilihan suara di tahun 2024? Kalau presiden itu pemberhentiannya ada pemilu. Ya kalau memang dia di pemilu memang masih dibutuhkan, ya dia bagus, ya dia masih dipakai. Tapi kalau misalnya ya warga udah pada ini yang pada nusuk apa gimana itu bisa lengser. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maira dari kelompok PPKN kelas 9A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang telah mengikuti pemilu. Bapak boleh tahu dengan Bapak siapa? Aditya. Bapak Aditya. Izin bertanya Pak, bagaimana sistem pemilihan dan pemungutan suara guna menangani keadilan dan juga keamanan di TPU setempat? Kebetulan kalau untuk di wilayah sini, TPS ini ya, itu dari panitianya udah tertib, terus ngasih pengarahan yang jelas. Jadi kita sebagai pemilih juga nggak bingung. Jadi di situ kita kan dikasih tahu, kita bawa formulirnya, terus nanti sampai di tempat di TPS yang kita tuju itu udah langsung diarahin tuh sama panitianya. Jadi masing-masing itu udah ada panitianya, jadi kita udah nggak ragu akan salah lagi gitu kan. Kita masuk, kita menyerahkan formulir kita, terus udah langsung diarahkan, nanti kita dipanggil, terus dikasih surat suara, terus nanti diarahkan ke bilik suara. Nah itu tuh udah ada petugasnya tuh gitu kan, jadi itu udah nggak mungkin salah deh. Nah terus bilik suaranya juga lumayan sekat-sekatnya ya, jadi kayaknya kemungkinan untuk curang juga kayaknya kemungkinan enggak. Terus dari situ kita diarahin ke masukin kotak suara, dan di situ juga udah ada petugasnya, jadi kemungkinan kita udah nggak mungkin salah gitu kan. Terus ada kemungkinan ada kecurangan juga udah, ini kemungkinannya kecil, jadi nggak mungkin. Untuk di TPS di tempat saya sih kalau saya perhatikan insya Allah proses pemilihan suaranya berjalan lancar ya. Jalan adil dan aman lah ya? Ya, nggak ada kecurangan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekilas kegiatan yang ada di TPS. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.